Halo teman-teman, saya Relisina Sondro. Saya seorang siswi kelas 11 SMA. Kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran yang telah saya pelajari, terlebih khusus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang saya akan jelaskan yaitu bagian bab 4, yang dimana di sana bab 4 membahas mengenai yang berjudul menulis puisi yang menginspirasikan adanya kesempatan untuk semua. Nah, bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenal puisi yang menginspirasi. Nah, pada bagian ini kita diajak untuk memahami apa sih itu puisi inspiratif. Nah, puisi inspiratif ini adalah sebuah puisi yang isinya memberi semangat ataupun motivasi bagi orang lain ataupun memberikan suatu pesan yang bisa kita ambil maknanya dari sebuah puisi yang kita baca tersebut. Nah, biasanya puisi inspiratif ini juga mengangkat tema seperti harapan, impian, perjuangan, keadilan, agar setiap orang kita bisa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita yang kita harapkan. Adapun beberapa contoh yang bisa kita ambil untuk bisa kita jadikan tema sebagai puisi inspiratif, yaitu yang pertama, semangat mengejar cita-cita, atau juga bisa kita mengangkat tema mengenai perjuangan hidup, ataupun kita bisa mengambil tema seperti kesempatan untuk semua tanpa memandang latar belakang. Nah, dari situ saja kita bisa memaknai isi dari puisi yang akan kita buat dan tentunya bisa mendapatkan makna ataupun pesan motivasi bagi orang-orang yang bisa terinspirasi dari puisi tersebut. Adapun ciri-ciri puisi inspiratif yaitu yang pertama, mengandung pesan moral atau semangat. Lalu yang kedua, mengandung kata-kata yang menyentuh perasaan. Lalu yang ketiga, kadang juga menggunakan bahasa seperti bahasa metafora, personifikasi, ataupun simbol. Nah, pada bagian kedua yaitu kita akan memahami apa sih unsur-unsur dari puisi ataupun unsur-unsur dalam menulis puisi inspiratif. Nah, pada bagian kedua ini kita dituntut untuk memahami unsur dalam sebuah puisi atau dalam menulis puisi inspiratif. Kita harus mengenal terlebih dahulu unsur-unsur puisi agar hasil karya kita bisa indah dan bermakna. Nah, unsur dari puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur batin atau isi, lalu yang kedua, unsur fisik ataupun bentuk. Pada unsur batin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tema. Tema ini merupakan ide utama ataupun pokok pikiran pada sebuah puisi. Lalu yang kedua yaitu perasaan atau rasa. Dari sini kita bisa ketahui sikap sang penyair terhadap tema yang tertulis. Lalu yang ketiga yaitu nada ataupun suasana atau perasaan yang muncul ketika kita menuliskan suatu puisi. Nah, dimana apakah itu gembira, sedih, ataupun semangat. Lalu yang keempat yaitu amanat. Nah, amanat di sini kita bisa melihat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca agar melalui puisi tersebut bisalah tersampaikan sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh sang penulis agar pembacanya bisa ingat dan bisa dijadikan sebagai motivasi. Lalu unsur fisik atau bentuk. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu diksi. Di sana pilihan kata harus tepat. Lalu yang kedua imaji, yang dimana gambaran yang diciptakan bisa melalui kata-kata, bisa berupa penglihatan, pendengaran ataupun perasaan yang dirasakan. Lalu yang ketiga yaitu majas atau gaya bahasa yang digunakan, bisa berupa metafora, simile, ataupun personifikasi. Lalu yang selanjutnya itu rima atau irama, dimana di
di sana ada persamaan bunyi dalam sebuah puisi agar lebih enak untuk dibaca oleh pembaca puisi nantinya. Lalu pada bagian yang ketiga, di sana kami mempelajari mengenai menuliskan puisi berdasarkan cerpen. Nah, pada bagian ini kita belajar bagaimana mengubah isi cerpen menjadi sebuah puisi. Jadi cerpen tadi yang sudah kita baca lalu kita ubah ke dalam bentuk puisi, tetapi tetap membawa pesan dan makna yang sama. Jadi tidak ada beda makna dari cerpen yang telah kita baca, namun memiliki makna yang sama, tapi kita mengubahnya atau menulisnya kembali di dalam sebuah puisi. Nah, kenapa cerpen bisa dijadikan puisi? Karena cerpen dan puisi sama-sama menceritakan sesuatu, hanya beda penyampaiannya saja. Cerpen berbentuk cerita panjang, sedangkan puisi berbentuk kalimat pendek, padat, dan penuh makna. Kita bisa mengambil dari kata-kata yang tertulis dalam puisi tersebut. Adapun langkah-langkah menulis puisi dari cerpen, yaitu yang pertama, baca dan pahami cerpen terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus menentukan tema atau pesan utama dari cerpen tersebut. Lalu kita harus memahami tokoh, konflik, serta peristiwa-peristiwa penting dalam cerpen. Lalu selanjutnya itu kita harus mencari bagian-bagian yang paling menyentuh ataupun bisa menginspiratif dan memotivasi. Lalu selanjutnya kita harus mencari bagian yang menceritakan sebuah perjuangan dari tokoh-tokoh yang ada pada cerpen, sehingga di sana kita bisa mengambilkan pesan moral yang ada pada cerpen tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu tulis puisi berdasarkan bagian cerpen. Nah, di sini kita harus memilih kata-kata yang indah, padat, dan penuh makna. Lalu kita tuliskanlah kata-kata tersebut dari sudut pandang tokoh ataupun yang menceritakan suasana pada cerita cerpen tersebut. Lalu gunakanlah unsur-unsur pada puisi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian gunakanlah pilihan kata yang tepat. Tambahkanlah majas atau gaya bahasa seperti perumpamaan ataupun metafora agar puisinya lebih indah untuk didengar ataupun dibaca. Dan jangan lupa pesan ataupun amanat cerpen harus tetap terlihat dalam puisi yang kita tulis. Jadi selain unsur kebahasaannya yang diperhatikan dalam langkah-langkah ini, kita juga harus memperhatikan pesan ataupun amanat dari cerpen tersebut sehingga tetap berkesinambungan dengan puisi yang telah kita buat. Contoh sederhananya, misalnya ada cerpen tentang anak petani yang ingin sekolah tinggi agar bisa membangun desanya. Lalu puisinya bisa seperti ini. Langkah kecilku di tanah yang gersang, ku tanam mimpi di sela lelah ayah. Bukan untukku saja, tapi untuk kampung kecilku, agar esok lebih terang, agar mimpi tak berhenti di ladang ini. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan teman-teman juga bisa nanti membuat puisi lain dari cerpen-cerpen lain. Dan adapun dari puisi ini tentunya tetap sama maknanya dari cerita yang telah kita baca tadi atau dari cerita cerpen yang telah kita baca dan kita ketahui maknanya, lalu kemudian kita tuangkan dalam sebuah puisi. Lalu pada bagian yang keempat atau yang terakhir juga kami mempelajari mengenai musikalisasi, di mana kami mempersiapkan musikalisasi puisi, menjadikan puisi menjadi
sambil kami nyanyikan ataupun juga diiringi dengan musik agar puisinya lebih hidup dan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, musik bisa juga membuat pesan dalam puisi agar bisa lebih menyentuh di dalam hati yang mendengarkannya. Adapun tujuan musikalisasi puisi yaitu yang pertama agar puisi lebih menarik untuk disampaikan, lalu agar pesan dari puisi lebih terasa oleh pendengaran dan mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan suatu karya. Jadi melalui ini kami dituntut untuk lebih kreatif lagi. Dan dari ini juga puisi yang tadi telah dituliskan pun dijadikan sebuah musikalisasi yang sangat indah. Ada beberapa langkah-langkah untuk mempersiapkan musikalisasi puisi. Pertama yaitu pilih puisi yang akan dimusikalisasi. Dan puisi ini biasanya memiliki pesan inspiratif yang sangat mendalam ataupun penuh emosi. Lalu yang selanjutnya pahami isi dan suasana puisi. Kalau puisinya tentang perjuangan, pilih musik yang semangat. Kalau puisinya sedih, gunakan musik yang lembut. Tentukanlah jenis musik yang sesuai agar puisinya juga musiknya dan puisinya sesuai. Dan bisa juga musiknya itu berupa gitar, piano, drum, atau musik-musik digital yang sederhana lainnya. Lalu selanjutnya langkah-langkahnya itu kita harus latihan membaca puisi dengan irama musik. Bisa dibaca biasa saja ataupun dinyanyikan sebagian atau sepenuhnya dinyanyikan. Jadi kita harus menguasainya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita harus memperhatikan ekspresi dan intonasi suara. Suara harus mengikuti isi puisi supaya pendengar ikut merasakan pesan yang terkandung di dalam puisi yang kita nyanyikan ataupun yang kita tampilkan dalam sebuah musikalisasi puisi tersebut. Adapun contoh sederhananya yaitu jika puisimu tentang cerita anak-anak yang ingin sekolah, maka iringan musiknya bisa lebih lembut dan penuh harapan. Atau jika mungkin puisimu tentang perjuangan hidup, maka gunakanlah musik yang sedikit lebih kuat ataupun penuh semangat sehingga para penonton pun bisa merasakan suasana ataupun pesan yang terkandung di dalam puisi yang kita nyanyikan dalam sebuah musikalisasi puisi tersebut. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga melalui video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.